got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. wanna hold you down. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Wanna hold you down. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Back at it again with the jump shot. Just you got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. wanna hold you down. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Wanna hold you down. Dari kota yang lagi rame-ramenya di Pilkada, inilah dia Indonesia Lawak Club. Multi talenta orangnya, presenter, komedian, musisi, aktor, penyiar radio adalah profesinya. Penggemar berat Manchester United ini sedang bersedih hati karena klub favoritnya sedang terseok-seok di Liga Inggris. Inilah dia Ronald Surapraja. Nuansa gurun pasir Arab Saudi nampak di wajahnya. Satu-satunya panelis cantik kita malam hari ini, Jane Salimah. Panelis yang satu ini datang dari planet yang tak dikenal. Motonya adalah hidup tanpa moto. Kerjaannya nongkrongin tukang soto. Siapa lagi kalau bukan Pak Jarwo. Wanita asal Jogja, wajah mirip Sheila Marcia. Body Agnes Monica, betis Jaja Miharja. Karena dia mantan kernet Kopaja, inilah dia Kiki Aja. Bintang tamu kita ini adalah seorang rapper yang hidupnya bebas dan lepas. Tapi kalau jajan, hobinya nombok doang. Inilah dia Iwa K. Dan terakhir, seonggok manusia. Kepintaran pria ini sungguh memang perlu diragukan. Bicaranya lugas, padat, namun tidak berisi. Kita panggil saja Bopak. Tanpa panjang lebar, beri sambutan meriah kepada MC kita, Denny alias Chandra. Selamat malam, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Selamat datang juga para panelis yang sangat luar biasa dan juga saudara-saudara kita dari PNJ Politeknik Negeri Jakarta. Dan juga saudara-saudara kita di belakang ini dari Institut Teknologi Indonesia. Ya, kira-kira topik bahasan apa yang akan kita bicarakan dengan para panelis? Kita menuju ke Breakdance News. Berita kali ini datang dari Pilkada DKI 1 yang sedang marak-maraknya. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia dan merupakan kota majemuk karena terdiri dari banyak karakter dan latar belakang masyarakat yang tinggal di situ. Jakarta juga menjadi acuan maju mundurnya sebuah negara. Namun Jakarta juga menyisakan banyak pekerjaan rumah. Sebut saja masalah macet, transportasi, banjir, ruang terbuka untuk siapa saja dan lain sebagainya. Tentunya dibutuhkan kepemimpinan. Nah, betul. Yang berkarakter
strong, ramah, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah-masalah. Kira-kira pemimpin seperti apakah yang bisa mengelola Jakarta? Itulah pertanyaan kita. Demikianlah BTS News. Ayo. Ya. Malam hari ini kita dengan para panelis di sini adalah membicarakan mengenai pilkada di Jakarta. Pilkada, pilihan kagak ada katanya. Padahal pilihannya sudah ada 3. Ada 3 pasang. Ada 3 pasang. Dan itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Tapi untuk memimpin Jakarta itu butuh seorang pemimpin yang hebat. Nah, kira-kira kriteria pemimpin seperti apa yang didambakan oleh... Silakan. Anda dari mana? Perkenalkan diri dulu. Oh iya, saya dari Satuan Masyarakat dan Perkumpulan Yayasan Internasional. Oh, disingkat apa tuh? Disingkat itu Sampul Yasin. Oh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Hari ini saya di ILK akan membahas tentang kepemimpinan. Menurut saya kepemimpinan itu harus punya visi yang baik. Pertama, visi itu harus maju dan beradab. Yang jelas visinya harus jelas. Dia harus memajukan masyarakat, kesejahteraannya dan keadilannya. Iya. Dan misi pertama saya itu saya harus nyari pemimpin yang humanis. Yang harus mengayomi masyarakat, tidak membohongi masyarakat. Tapi yang real Pak. Terutama penyakit kita itu yang paling kita takutkan adalah sektor ekonomi. Kalau kita sudah bicara sektor ekonomi dan sektor stability. Stability itu apa? Angkatan bersenjata kita harus kuat, kepolisian kita harus kuat. Makanya dana awal dari pemimpin saya itu harus 2 sektor itu Pak. Kalau Bapak nggak percaya, apalagi saya Pak. Iya. Karena ambisi saya punya pemimpin yang punya track recordnya cukup bagus ya. Ya kalau saya sih sebenarnya Di figur segala pemimpin segi aja. pendidikannya juga Iya. oke. Iya betul. Apalagi pertama yang saya paling suka adalah dia melahirkan satu ide yang cemerlang dan berani Pak. Yaitu ide apa Pak? Dia akan menciptakan 200.000 pengusaha di Jakarta. Wow. Dan itu harus kita pikirkan. Dan itu tidak bukan kata-kata hayalan, ini realistis. Apakah Ini itu akan tampaknya mengarah ke tercapai? salah satu pasangan Iya. ya. Loh iya dong, saya mewakili dari salah satu pasangan saya dan saya memperkuat pernyataan-pernyataan dia. Itu tidak mudah loh Mr. Borak. Anda Borak gimana? Bopak. pendapat saudara Bopak ini hanya sebuah janji palsu Pak Denny. Bapak bilang janji palsu, tapi bukti Bapak di mana? Saya menyatakan itu janji palsu. Sedangkan saya berbicara ini masalah pembenaran Pak. Kalau ngomong di depan deketin mata dulu dong. kita ini sektor industri berapa besar di Jakarta? Pak Bopak, Iya, kalau ngomong deketin dulu, deketin tetapi dulu. Anda pergi Ngomong yang sana. bagus. Begini Pak Denny Ya. dan hadirin sekalian. Saya Pak Denny punya pendapat. Boleh, silakan. Pendapatnya apa Pak? Masyarakat Jakarta butuh seorang pemimpin yang berpengalaman Pak Denny. Karena kalau dia terpilih lagi, dia langsung kerja Pak Denny. Nggak perlu lagi penyesuaian Pak Denny. Mengapa Jakarta butuh pemimpin yang berpengalaman? Sekarang saya tanya, kalau Anda misalnya naik bus, Anda percaya kepada supir yang berpengalaman atau supir yang baru jadi supir bus itu? Ya, pertanyaan saya Bapak ya ini mau standar. mengangkat Yang gubernur dari berpengalaman supir lah. bus maksudnya. Bukan Pak Denny. Iya. Ini misalnya. Analogi. Iya. Oke. Ya. MGO. OMG. OMG. Silakan lanjut lagi. Jadi pemimpin harus yang berpengalaman. Itu titik Pak Denny. Iya. Pendapat Oke. saya seperti itu. Kalau Ronald gimana? Selamat malam semuanya. Ya. Saya adalah cendikiawan gretong, Hmm. bernas dan berisi. Disingkat apa itu? Centong nasi. Oh. Kalau saya tidak memihak ke yang satu, ke yang dua, ke yang tiga. Iya. Saya sudah punya pilihan tapi hanya saya yang tahu. Nanti saja di bilik suara. Betul. Saya sebagai cendikiawan, ahli komunikasi politik, saya melihat bahwa DKI ini pilkadanya rasa pilpres. Iya, betul. Ya nggak sih? Kenapa? Karena Jakarta adalah etalase politik nasional. Pintu gerbangnya. Betul. Jadi yang bertarung bukan elit-elit politik lokal, tapi elit-elit politik nasional. Memang di Jakarta ini saya pernah baca Kang Denny ya, buku tulisannya Pak Habibie. Jakarta ini harus dipimpin oleh orang dengan 4 syarat.
Syarat pertama Muda. muda. Muda di sini nggak berarti usianya muda yang muda itu. Maksudnya Usianya jiwanya. 40 sampai 60 tahun itu masih dibilang muda. Iya. Yang kedua, rekam jejak yang baik. Yang ketiga, punya performa dan kualitas diri yang baik. Sama mampu mewujudkan generasi penerus yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Nah, saya kira ketiga pasang di sini ada di keempat inilah. Cuman Jadi yang terbaik kita kriterianya lihat lah. secara tidak langsung ketiga-tiganya sudah memenuhi kriteria tersebut. Betul. Jadi siapapun yang nanti akan memimpin Jakarta itu, kita berharap Jakarta akan maju. Dengan demikian berarti sudah ILK, kita akan ketemu Belum. lagi. Hah? Kok udah Oh, Pak Denny belum mulai ya? selesai Pak Denny. Baru mulai. Itu baru kulitnya aja Pak Iya Denny. baru kulitnya. Itu Ini baru setengah jalan itu. saya mau tahu dari Iwa nih. Yang Iwa harapkan dari seorang pemimpin itu kriterianya seperti apa? Gue nih ngewakilin dari sektor ekonomi bokis, doyan nongkrong, Disingkat apa tuh? nombok dong. Oh, nombok dong. Karena emang Jakarta itu banyak urban ya di sini ya, emang kulturnya juga urban segala macam. Emang pemimpin yang layak tuh pemimpin yang tahu falsafah breakdance. Dari breakdance aja ada filosofinya. Ada filosofinya. Jadi breakdance itu ada main atas, ada main bawah. Iya, betul. Main bawah biasanya buat kuda-kuda dia nguatin otot, windmill, Iya, fondasinya kick walk, diperkuatkan, head diperkuat. spin. Di situ otot yang bergerak. Iya. Dan sementara atasnya luwes, Nah, kayak gerakan-gerakan pantomim Iya. kaca dan lain sebagainya. Jadi, tuh contoh, nah Bapak cacingan. jadi otot dengan otak itu otot dengan otak itu benar-benar sinkron. sinkron. Jadi kalau Sinambungan ya. mungkin kata-kata halusnya lembut seperti cinta, keras seperti baja. Kalau Jen gimana Jen? Selamat malam semuanya. Saya Malam. mewakili Aliansi Gerakan Khusus Silaturahmi Pemuda Indonesia. Disingkat Agus Silpi. Iya. Pakai P. Iya, jadi menanggapi atau menambahkan mungkin ya bahwa sosok Kriteria pemimpin, sosok seorang pemimpin sosok seperti seorang apa? Pemimpin yang saya inginkan itu balance. Antara si pemimpin dengan wakilnya itu balance. Jadi jangan ada siapa yang lebih dominan, Iya. tapi harus Berarti back to bekerja back sama-sama istilahnya. ya, sama-sama Betul. kerja maksudnya bukan harus back bekerja to sama back ya. gitu. Nah, ini karena ini kebetulan juga karena berhubungan dengan silaturahmi ya, Iya. aliansi saya. Jadi berhubungan dengan misi ke depannya itu harus memilih pemimpin yang sopan, yang mempunyai integritas dalam memimpin. Terus juga harus sedikit-sedikit misinya harus jelas. Dalam arti kata setiap lewat misi gitu. Itu mah numpang lewat lu permisi Kan kalau itu. sopan. Iya. Ya itu kan misi yang jelas. Ya, misi Makanya yang harus jelas, permisi maksudnya. Iya itu maksudnya. Ya, ya. Ya. Kalau menurut Kiki gimana? Kalau Oh, saya nanti saja Ki. iya Pak Ya. Denny bisa Nah, aja. nanti Ki, Potong. setelah yang satu Potong. ini. And then I am king. Surely I would need a queen. And Buktinya apa Pak? Memajukan Dengan Jakarta cara itu. mereklamasi pantai utara Jakarta. Maksudnya Jakarta, maju gimana? Jakarta lebih maju ke laut Pak Denny.